Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramang tapo titika te. Yang mulia Biku Sangga, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, upasaka-upasika hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Tiratana yang senantiasa melindungi, memberkahi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan puja bakti, maka puja, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Bapak sekalian, pagi ini telah diawali dengan rangkaian kebajikan, yaitu dengan Pindapata, kemudian diteruskan dengan puja bakti Mbasa Padita, yang walaupun dengan guyuran hujan, ya, namun para mas sekalian, Bapak Ibu, ya, demikian antusias untuk melakukan kebajikan-kebajikan itu, ya. Semoga tidak lama lagi, ya, nanti dengan gedung baru telah bisa siap digunakan, ya. Kegiatan maupun acara-acara tidak berhujan-hujan lagi, ya, tidak kehujanan, tidak kegerimisan. Sudah tentu itu semua support dan dukungan dari Bapak Ibu, ya, untuk segera menyelesaikan pengerjaan-pengerjaan yang ada di gedung Wisma Narada, ya, di belakang kita ini. Hadirin sekalian, maka puja, di dalam judul itu saya ketengahkan satu kalimat, yaitu adalah berkah maka puja. Kenapa kita nyatakan sebagai berkah maka puja itu? Peristiwa agung, peristiwa istimewa yang suci itulah yang sesungguhnya menjadi sumber keberkahan. Kejadian terkumpulnya 1.250 orang biku dan arahat, itu yang sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh keagungan dalam kehidupan atau sejarah kehidupan peradaban umat manusia. Karena dengan munculnya manusia-manusia yang mempunyai tataran-tataran kesucian itu menjadi sumber-sumber atau benih-benih dalam kehidupan spiritual. Kalau dalam kisahnya, dalam sejarahnya, kenapa zaman itu demikian seakan-akan bertebaran? Di satu tempat ada yang mencapai tataran kesucian, pasti di tempat lain, bahkan juga di lingkungan itu menular menjadi sedemikian banyak manusia-manusia zaman itu, ya, mencapai tataran-tataran kesucian. Kalau kita gambarkan, saya yakin sekalian sangat paham, bahkan mungkin tiap hari-hari,
tahu tentang buah mangga. Buah mangga. Ternyata ada satu hal yang mungkin juga ada yang belum menyadari tentang keberadaannya. Kalau ada satu buah mangga yang sudah matang, apakah itu di pohon? Apakah itu saat telah dipetik? Dengan adanya satu buah mangga yang sudah matang, ternyata ada kimianya, ya, chemical yang bisa menularkan yang lain-lain itu menjadi matang. Ada orang yang penasaran apakah benar dengan satu buah mangga yang sudah matang kemudian kita kumpulkan dengan mangga-mangga yang lainnya. Kemudian kumpulkan, kalau orang tua-tua dikatakan sekap dengan satu mangga yang telah matang itu, ternyata benar bahwa buah mangga yang telah matang itu bisa menularkan, ada kimiakalnya yang mempengaruhi mangga-mangga yang lain menjadi matang. Itu satu perumpamaan yang simpel, yang bisa kita cerna bahwa oh, demikian yang menjadi luar biasa. Kalau pada zaman Buddha 2500 tahun yang lampau, demikian banyaknya para arahat, para suciwan, bahkan terkumpul 1250 biku atau arahat itu sendiri, yang mana itu menjadi sumber-sumber dari kondisi-kondisi batin atau spiritual itu sendiri. Pastilah akan menjadi sangat berbeda pada zaman itu, ya, dengan kondisi sekarang. Kalau digambarkan sekarang, ibarat tadi mangga, ya, yang seharusnya menjadi benihnya, mungkin belum menjadi benihnya sudah hancur, ya. Bisa diserang kelawar, ya. Bisa dimakan luwak, ya. Belum sempat memberikan pengaruh kepada yang lainnya, sudah habis duluan. Nah, ini juga bisa digambarkan tentang keberadaan kondisi kehidupan manusia dewasa ini. Bagaimana akan bisa terpengaruh, ya, karena kondisi kesiapan batin itu yang memang berbeda. Kita ini demikian luar biasa, penuh dengan hama-hama yang setiap waktu, ya, terus-menerus menyerang. Kalau tadi gambarkan buah, setiap waktu bisa digerogoti dengan berbagai macam serangan-serangannya, ya. Bisa kelawar, bisa musang, bisa luwak, ya. Bahkan juga bisa ulat dan lainnya. Walaupun tetap, ya, akan ada, hanya tidak akan menjadi maksimal. Nah, kondisi yang sekarang terjadi menjadi kebalikannya. Kemudian ada yang bertanya, lalu kekuatan itu ada di mana? Apakah kekuatan para arahat itu menjadi tidak ada? Kekuatan para arahat ada di semesta raya ini. Tetapi seperti halnya sebuah gelombang, kekuatan arahat, kekuatan sangga, para Arya itu seperti gelombang, seperti energi, ya, yang ada di semesta raya ini. Nah, karena kondisi kita yang belum sampai, bahkan belum menemukan channel itu, ya, seperti kita mencari-cari
channel gelombang radio begitu. Bisa karena jauhnya, bisa karena rintangannya. Ibaratnya kita ini ada tinggal di kebun-kebun, di perbukitan, bahkan di lereng-lereng, ya, di mana sangat sulit untuk mencari channel sinyal, ya. Apakah itu TV, radio, bahkan juga sinyal HP misalnya. Gambaran kita seperti itu. Gelombang energi itu ada. Namun karena hambatan, rintangan, penghalang-penghalang yang ada di sekitar kita ini yang menjadikan kita tidak gampang, tidak mudah, bahkan tidak menemukan, ya, gelombang-gelombang energi itu. Memang kita tidak pungkiri kemajuan teknologi yang luar biasa, kemajuan dunia yang begitu gemerlapan ini, bukan kita tidak menginginkan, bukan kita tidak peduli, bahkan bukan tidak bermanfaat, namun harus pandai-pandai memanfaatkan, menggunakan. Kemajuan teknologi, kemajuan dunia ini harus dijadikan menjadi sarana, menjadi alat untuk juga mengembangkan batin, mengembangkan spiritual kita. Nanti apakah dengan smartphone yang canggih, iPad yang canggih, apakah itu membebani atau justru membantu? Tergantung pada kita cara menggunakan. Dengan smartphone, dengan iPad, oh yang seharusnya kita lupa membawa buku parita, oh di sana ternyata bisa kita temukan parita. Buku parita suci yang satu buku biru itu, ya, bisa tersimpan dengan satu handphone. Oh yang seharusnya kita lupa tanggal-tanggal upusata, tanggal-tanggal Caicap Go, dengan HP, dengan iPad itu kita bisa menemukan, ya, tanggal-tanggal Caicap Go, di mana kita harus berlatih, bisa melaksanakan atasila misalnya. Banyak hal yang sungguhnya bisa memberikan manfaat. Namun juga harus hati-hati. Kalau dulu orang-orang, apalagi orang tua, berusaha untuk proteksi, berusaha untuk menjaga putra-putrinya, supaya tidak banyak nonton TV, tidak banyak nonton film, mungkin di bioskop, mungkin juga di CD-CD. Namun dengan satu genggaman HP, smartphone itu bisa kebuka semua. Nah itu yang dimaksud bahwa haruskah dalam hati-hatinya. Hadirin sekalian, dengan cara-cara itulah yang sungguhnya kita bisa mengarah kepada kemajuan batiniah. Di dalam Oada Patimuka sangat jelas, karena yang ada dalam lembaran itu adalah satu suta yang dikopi langsung, satu suta tentang Oada Patimuka. Bagaimana kita untuk mendapatkan channel, mendapatkan link energi dari kekuatan, keagungan sangga, dalam hal ini adalah para Arya tadi. Disitulah, karena di dalam para Arya adalah senantiasa berlandaskan pada 5 dasar kemoralan.
Kalau sumbernya, kalau energi yang harus kita peroleh itu adalah menghindari dari pembunuhan, maka kalau kita masih dalam kondisi dengan mudahnya melakukan pembunuhan, ya tidak ketemu. Kita tidak mendapat. Ibaratnya kita mau mencari gelombang Indosiar, ya, kita nyasarnya ke SCTI. Ya siarannya tidak ketemu. Sama dengan energi yang ada di para Arya. Apa keberkahannya di saat gelombang itu ditemukan? Seperti tadi. Seperti ibaratnya kumpulan-kumpulan buah-buah tadi yang terkondisikan dengan buah yang sudah matang. Apalagi di dalam kumpulan energi para Arya itu bukan hanya 1, 2, bahkan ribuan. Sehingga kalau digambarkan ibaratnya buah itu mungkin sudah setruk, bahkan mungkin sudah berkarung-karung, bahkan mungkin berkontainer-kontainer. Sehingga kalau digambarkan menjadi biang-biangnya, menjadi pengkondisi-pengkondisi, itu kekuatannya sungguh luar biasa. Asal apa? Menyamakan. Kalau ibaratnya buah itu ada buah mangga, ya kita harus menjadi buah-buah mangga. Kalau kita menjadi buah kolang-kaling, ya pasti tidak ketemu buah mangga. Kimiakalnya pasti beda dengan buah kolang-kaling. Enggak tahu kalau dengan buah durian ya, sama-sama wanginya, tapi pasti kimiakalnya beda. Nah itu yang dimaksud bahwa kimiakalnya energi kekuatan dari para Arya dasarnya adalah 5 sila. Untuk kita bisa menyerupai, sudah tentu untuk benar-benar menjadi murni, kita belum mampu, minimal menyerupai. Sehingga kalau misalnya bukan mangga murni, minimal kita ini adalah apa? Pakel misalnya. Mungkin kimianya masih mendekati. Ya. Pakel ada ya. Kueni ya. Ada mangga, lalu kita, ya udahlah kita bukan mangga aromanis, tapi kita buah kueni, mungkin kimiakalnya mendekati. Ya. Sehingga kimiakalnya dari buah mangga itu bisa mempengaruhi pula matangnya buah kueni. Nah kita sebagai manusia yang terus berlatih, ya, arahannya adalah supaya mendapatkan kondisi-kondisi yang telah ada, yaitu kekuatan energi dari para Arya. Hadirin sekalian, dengan dasar yang sederhana tetapi itulah hakikatnya. 5 sila berusaha menghindari dari pembunuhan, berusaha untuk tidak gampang menginginkan barang milik orang lain, menjaga kesusilaan, berusaha untuk tidak berbohong. Itulah dasar-dasar. Berusaha untuk terus mengembangkan kesadaran, tidak lengah, apalagi dengan mabuk-mabukan. Baru kita memulai lagi dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ketenangan batin, samadhi. Seringkali kita melihatnya, kok orang meditasi ini seperti marah, mukanya itu kesel, mukanya itu tampak seperti tidak senang.
Oh, ternyata dia marah dengan dirinya sendiri. Pikirannya kacau, pikirannya mutar-mutar ke sana. Sehingga dia marah, dia kesel. Kenapa pikiran saya demikian? Kenapa badan saya demikian? Padahal di dalam meditasi itu, samadhi itu, Sang Buddha menyatakan dengan penuh ketenangan hati, pikiran yang gembira. Maksudnya apa? Melihat realitas. Di saat duduk dengan bersila, duduk dengan tenang, apakah pikirannya itu ngaco, artinya melantur, pikirannya itu menghayal, pikirannya itu berkelana, apakah badannya itu mungkin juga tidak nyaman, sakit-sakitan? Bagi yang memahami tentang samadhi, tetap ceria, tetap gembira. Oh, inilah badan saya. Oh, inilah pikiran saya. Oh, inilah kondisi yang ada dalam diri saya. Sehingga yang ada adalah selalu ceria, gembira, bahkan bisa tertawa sendiri. Oh, ternyata pikiran saya ini lebih dari kera, lebih dari monyet. Walaupun sekarang tahun barunya monyet, ya. Tapi bukan monyet lo, ya. Lebih dari kera. Kalau dalam film Sunggokong itu digambarkan pikiran kita seperti Sunggokong, lompat sana, lompat sini. Tapi tidak perlu kita menjadi kesel. Tidak perlu kita menjadi marah. Tidak perlu kita menjadi uring-uringan. Dengan kondisi pikiran batin kita yang ada. Melihat realitas. Tahu tentang apa yang sungguhnya terjadi atau apa yang ada dalam diri kita. Maka dikatakan samadhi yang akan menuntun mengarah kepada ketenangan yang mendalam didasari dengan sukacita, dengan gembira. Dengan gembira, dengan sukacita bahagia itu ya akan mengawali untuk tahapan-tahapan yang selanjutnya. Kemudian disambung dengan cara-cara itu akan berlanjut kepada panya. Panya di sana, panya yang dimaksud di sini adalah mengetahui, memahami tentang hal-hal yang sungguhnya menjadi tuntunan kehidupan, yaitu jalan tengah. Jalan tengah yang bungsu 8 itu tidak bisa dihindari. Oh, perlunya kita harus selalu mempunyai pengertian benar, mempunyai pengertian tentang kehidupan. Apakah itu kehidupan sendirinya, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersahabat, berkerabat, kehidupan bermasyarakat. Titik utamanya adalah dari mengerti. Pengertian. Karena itu menjadi pandangan benar. Kemarin ada suatu dialog ya di lintas agama. Judulnya adalah membicarakan tentang rintangan-rintangan hambatan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Kemudian salah satu tokoh mengatakan, ya karena intinya adalah saling mengerti. Dengan saling mengerti, memahami tentang satu dan lainnya, sesungguhnya keharmonisan itu menjadi tercipta. Digambarkan, oh kalau dalam tatanan kebiguan itu, ya, kita kalau apalagi di wihara, di tempat yang tertutup, ya, tidak diperkenankan menggunakan tutup kepala, pakai topi, ya, pakai caping, begitu ya. Nah, dalam satu acara itu, karena panitia semua mengharuskan semua hadirin, termasuk juga para pembicara itu harus pakai tutup kepala, begitu. Nah, dinyatakan biku itu demi menghormatin, karena apalagi itu topiknya itu, begitu.
pakai tutup kepala demi untuk kebersamaan dalam satu acara itu. Tapi kalau di tempat lain ya tidak pakai, karena memang tatanannya demikian. Nah, itulah artinya memahami kondisi yang ada, tidak fatal dalam berpraktek disiplinnya. Dan banyak hal, ya, apalagi dalam kemasyarakatan. Bagaimana kita bertindak tetapi tidak menyinggung, tapi tidak juga merintangin latihan-latihan kita. Ini yang menjadi sangat penting dan sangat panjang, ya. Jalan utama berunsur 8 itu, ya. Dan di lembarin itu sangat jelas, karena itu adalah sabda Sang Buddha langsung, dan hanya di copy, nanti bisa dibaca ulang. Hadirin sekalian, kembali kepada berkah maka puja. Maka sungguhnya dengan kita mengingat kembali, mengenang kembali, ini memberikan spirit. Oh, sesungguhnya di dunia ini, di semesta ini, bahkan di sekitar kehidupan kita ini, ada energi, ada kekuatan yang luar biasa. Bahkan kekuatan itu sudah muncul, ya, dari 2500 tahun yang lampau. Yang itu semua adalah menjadi sumber-sumber untuk pencapaian kehidupan yang lebih tinggi. Baik itu kehidupan secara spiritual, ya, karena di mana seseorang kehidupan spiritualnya sudah maju, sudah matang, itu akan dengan sendirinya. Sang Buddha menggambarkan kehidupan spiritual itu seperti magnet, seperti besi yang bermagnet. Maka dengan adanya besi yang bermagnet itu, otomatis benda-benda yang di sekitarnya datang. Tidak mencari lagi, tapi datang. Nah, digambarkan kehidupan duniawi, ya, itu sebagai besi-besi tadi, benda-benda tadi. Kehidupan spiritual itu digambarkan besi yang bermagnet. Dari situlah maka kita semua menjadi penuh dengan energi, semangat, motivasi, karena kita tahu bahwa di dunia ini ada kekuatan yang luar biasa. Dengan kita berusaha melatih, maka kita pun akan memperoleh dan memiliki magnet yang luar biasa itu. Tidak hanya kehidupan secara batiniah, namun kehidupan lahiriah pun akan maju. Selamat merayakan maka puja. Semoga keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Sabe sata bawantu sukitata.